Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pagi ini kita didatangi, kami mengundang sebenarnya, bukan didatangi ya. Kami mengundang ya dari pihak BPJS Makassar, cabang Makassar, yang insya Allah akan menyampaikan tentang bagaimana pelayanan BPJS secara umum dan khususnya di Makassar untuk yang diwakili oleh cabang Makassar. Saat ini hadir bersama saya Muhammad Syahrul Siap. SKM AAK. AAK apa tuh? Ajun, ahli Ajun asuransi ahli kesehatan. asuransi kesehatan. Ya, memang berarti pakarnya kesehatan. Ajun. Kalau kami di polisi ada Ajun Komisaris Besar Polisi yang mungkin sudah setingkat itu ya. Nah, AKBP berarti sudah seperti saya. Ya, untuk awal kami persilahkan Pak Syahrul memperkenalkan diri. oke, baik. Terima kasih, Dok. Dokter Syarif, terima kasih. Kami sudah diundang ya di Rumah Sakit Bayangkara untuk mengisi spesial. Jadi spesial ini sangat bagus ya. Siaran podcast sehat milenial. Jadi terima kasih. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, Dok. Nama Iya. saya Muhammad Syahrul. Alhamdulillah di kantor cabang Makassar mendapatkan amanah sebagai kepala bidang kepesertaan. Kemudian adapun untuk kantor cabang Makassar sendiri itu Mhm. wilayah kerjanya ada 5 kabupaten kota, Dok. Jadi yang pertama Kota Makassar, kemudian Kabupaten Goa, Goa, Kabupaten Takalar, Takalar, Kabupaten Takalar, Maros, Maros, dan berarti yang ke paling utara. ujung Kabupaten Pangkep. Pangkep. Iya, Oh, seperti itu. seputaran Maminasata tambah Pah. Maminasata apa? Maminasata kan Makassar, Sungguh Minasa, Takalar, apa? Maros, Maros dan tambah Pah. Pangkep. Pangkep. Iya, Tambah luar lagi. biasa. Luar biasa ini. Iya, karena setahu kami ini kalau bilang cabang Makassar biasanya ya Makassar saja, ternyata Iya, cukup jauh. Iya. iya. Eee, Tadi jabatan sebagai Kepala kepala bidang bidang kepesertaan. kepesertaan. Iya. Berarti pas sudah dengan rencana pembahasan kita ini, ya Siap, Dok. tentang kepesertaan melalui mobile JKN, Mobile JKN. BPJS. Iya. Iya. Mungkin untuk awal iya, bisa diperkenalkan apa-apa saja sih pelayanan, mungkin sedikit gambaran ya mungkin. Kalau kami di Rumah Sakit Bayangkara ini, pesertanya mungkin sekitar 90% itu rata-rata per bulan itu pakai BPJS Iya, Kesehatan. iya, Jadi cukup, bukan lagi cukup, paling besar memang, pembiayaan dan kepesertaan kami ini, pasien-pasien kami itu dari BPJS Kesehatan. Kalau yang dari 4 kabupaten dengan 1 kota madya ini, sebagian besar masyarakat ini pakai BPJS Kesehatan juga, Pak Syahrul, atau bagaimana? iya. Jadi, tidak cuma di Makassar ya, Kak, ya. Kalau Mhm, dari data kami, mhm, itu sudah di atas 90% dari jumlah 90%. penduduk menggunakan BPJS Oh, Kesehatan. alhamdulillah, Nah, iya, perlu juga kita ketahui bahwa di kantor cabang Makassar sendiri kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mhm, punya 5 kabupaten kota. iya, Jadi kami mempunyai kantor, Pak, Dok, mhm, ya. Jadi mhm, kita mempunyai kantor di masing-masing kabupaten yang mhm, siap untuk melayani masyarakat di sana. mhm. Jadi orang Pangkep tidak perlu ke Makassar, Dok. Iya, itu Jadi cukup jauh memang ya, iya, jadi, mereka mengurusnya di kantor Kabupaten kantor Pangkep, kabupaten. seperti itu. Begitu juga dengan, eee, 4 kabupaten yang lain 3 kabupaten yang lain, Mhm, kayak mhm, gitu, Dok. iya. Lumayan, nanti peserta kelas 3 dari Pangkep mau ke sini lebih banyak ongkos biaya transport Iya, daripada mau membayar BPJS-nya atau mau mendaftar BPJS. Jadi ya tentu iya. dipermudah ya dengan Jadi iya, adanya memang prinsipnya kami tujuannya itu adalah mhm, memudahkan. itu. Bahkan selain kami punya kantor kabupaten, kami Mhm. juga punya pelayanan kunjungan langsung ke Oh, desa oh, yang, iya. sulit aksesnya Mhm, dalam mhm, program Mobile Customer iya. Service, Apalagi kan MCS. Iya. apalagi kalau Pangkep ini daerahnya banyak pulau-pulau, Iya, iya. Jadi itu perlu kami itu kunjungi, perlu dikunjungi. kerjasama Mhm. dengan, pemerintah daerah setempat. Oh, iya, alhamdulillah.
Itu kalau, offline ya. Jadi mungkin ada Iya pelayanan-pelayanan yang lain mungkin dari BPJS, sehingga juga mempermudah pas orang, penduduk ya, kita bilang penduduk karena iya belum tentu sakit, iya untuk, bagaimana, ikut menjadi peserta JKN. Ada berapa tahapan kalau kayak kami ini kan ini pegawai nih, iya kami potong gaji nih. iya iya Sekian persen per bulan untuk menjadi anggota iya BPJS, ya peserta BPJS. Tapi kalau yang lain bagaimana? Ada berapa peserta? Mungkin bisa dijelaskan iya, betul sekilas? sekali, Dok. Jadi, kami informasikan ya, Dok, ya, untuk peserta BPJS Kesehatan itu ada 2 kelompok besar, Iya, ya, segmennya. Yang pertama PBI, PBI, apa penerima itu? bantuan iuran. Penerima bantuan, iuran, Iuran, berarti yang iya. diberikan Jadi, bantuan. iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah, Oh, pemerintah pusat, pemerintah, iya. heeh, Kemudian yang kelompok besar kedua adalah non-PBI. non-PBI, iya. Non-PBI ini adalah selain dari penerima bantuan iuran. Mhm, Siapa saja mereka? Yang pertama itu terdiri dari pekerja penerima upah. pekerja penerima upah Iya, seperti apa tuh? pekerja penerima upah Saya juga itu pekerja iya. ini sebenarnya. Jadi pengertian pekerja penerima upah yang menerima gaji tetap setiap bulan dan mempunyai pemberi kerja. Jadi Heeh, seperti PNS, oh, kemudian TNI Polri, cocok. anggota dewan, Mhm, kepala daerah, iya, kemudian ada juga dari sektor non penyelenggara negara. mhm. Ini PPU, badan non-PBI usaha. tadi ya? Iya, non-PBI. Non-PBI, ya. Jadi iurannya itu dari persentase gaji. Oh, Nah, iya. 5% ya, Dok, ya. Besar juga itu 5%. 5%, nah itu dibagi lagi, Dok. Oh, dibagi lagi? 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, Iya, dalam hal ini, mungkin instansi pemberi kerja iya. atau pemerintah daerah setempat, kemudian 1%-nya diambil dari pekerja atau PNS-nya Dari itu PNS. dari 5 komponen gaji, Oh, kayak dari gitu. pesertanya Iya, sendiri, jadi supaya ada totalnya 5%, sekitar 5%. Oke. iya. Terus Kemudian selain pekerja penerima upah, kita juga ada segmen PBPU, PBPU, pekerja peke bukan penerima upah. Jadi dia bukan punya penerima. penghasilan tapi bukan berasal dari gaji, Contohnya? peserta mandiri. Oh. Iya, Oh, kayak membayar pengusaha kayaknya? sendiri. Kalau Ah, ya, pengusaha beda, iya, iya, pengusaha, iya. iya. Atau swasta lah, Iya, swasta kayak iya. gitu. Jadi masyarakat yang ingin, mendaftar secara Mhm, mandiri di mana mhm, iurannya dibayar pakai, eee, jumlah nominal mmm, berdasarkan kelas. mhm, Kelas 1 Rp150.000, mhm, kelas 2 100.000, mhm, dan kelas 3 Rp42.000, 42.000. namun yang dibebankan ke masyarakat itu Rp35.000, sisanya disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi lagi. Iya, Nanti disubsidi lama-lama lagi. banyak yang ke kelas 3 ini Pak Syahril ini. Iya toh, biar disubsidi. Kalau dari data memang kebanyakan milihnya kelas 3. Jadi mereka ndak mempermasalahkan akomodasi, tapi Mhm, mereka memang, tujuannya adalah jaminan, kesehatannya dijamin, dijamin ditanggung ya. di rumah Kelas sakit, 3 kayak tiga gitu. puluh lima, terus kelas 2 tadi 100.000, 100.000, terus kelas 1 150, 150. kelas 2 ini kayaknya kelas-kelas tanggung. Biasanya kalau ndak naik ke kelas 1 dia paling turun ke kelas 3 ya, kayaknya Iya banyak sih, banyak ke arah situ ini kalau iya dari biaya ini. iya. Oke, berarti itu Memang dari didominasi dok dominasi. kelas 3. Dari tadi masih, non-PBI ya, Iya iya. ya, PBPU, PBPU, PBPU Mandiri. PBPU Mandiri. Ada Iya. lagi dari non-PBI? Iya, jadi selain PBPU Mandiri, PBPU. kita juga ada PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Iya, Oh, jadi ini, kayak karakteristik masyarakatnya kayak jam itu Kesda ya, iya, betul dulu? sekali. Oh, iya, 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 Dok. iya, saya baru tahu Iya, ini. jadi dia, berada di tengah-tengah, Mhm, kategori sangat miskin, mhm, tidak juga, iya, iya. eee, berada juga tidak, tapi dia berada di tengah-tengah, di Mhm. mana pada saat sakit itu dikhawatirkan dia jatuh miskin, kayak gitu, Oh, Dok. gitu, iya. Sehingga ini bisa atau boleh didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Berarti Iya, pemerintah yang pemerintah tanggung. daerah. Ini Iya tergantung lagi mungkin sahabat spesial ya, tergantung lagi dari kepedulian pemerintah iya yang melihat segmentasi masyarakat yang di, kalangan ini ya, di mana belum tentu, dia
belum juga miskin, belum juga kaya. Iya Ketika dia sakit, dia bisa saja nanti malah jatuh miskin. Nah, iya kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin kalangan yang tengah-tengah yang bisa saja nanti, eee, kalau dia sakit, dia membutuhkan biaya besar. Kalau iya tapi untuk bayar iuran, dia juga, masih perlu bantuan, seperti itu. iya, disubsidi oleh pemerintah Disubsidi, jadi, daerah. ada Tapi subsidi. sebenarnya pada prinsipnya tidak terikat, Dok, Ah. tidak terikat. Jadi, bagi pemerintah daerah yang secara finansial dan anggaran cukup, itu Mhm. boleh semua. Boleh semua, Boleh, iya, boleh. Karena kan tergantung janji politiknya berarti. Membebaskan masyarakatnya jadi dari iya, karena kenapa, Dok? mhm, Karena kita ada yang namanya UHC, apa itu? Universal Health Coverage. Oh, HC, Jadi, iya. apabila suatu kabupaten kota cakupan penduduk sudah di atas 95% itu Mhm, dikategorikan UHC. mhm, Benefitnya adalah itu sudah tidak ada sistem cut off. Jadi mhm, pada saat pesertanya didaftarkan, pada hari itu juga bisa langsung aktif dan bisa mmm, mengakses di rumah sakit, kayak oh, gitu. ada biasanya kan kalau kita daftar BPJS nanti berapa hari, Iya, 2 untuk minggu mandiri ya, untuk iya, mandiri. Kalau ini nggak 14 bisa ya? hari, iya. Oh, berarti Jadi dari bedanya kabupaten yang UHC pemerintah. dan non UHC, Iya. kalau misalkan untuk tadi PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah, kalau dia Mhm, masih di bawah 95% mhm, itu sistemnya cut off. Pemda mhm, daftarkan bulan ini, mhm, nanti pertanggal 1 bulan depan baru bisa digunakan. mhm, iya, Tapi kalau dia sudah UHC di mhm, atas 95% dengan syarat ketentuan berlaku, mhm. didaftar hari ini, aktif hari ini. Heeh, ini Jadi mungkin iya, sebagai terutama nanti musim-musim politik ini, para politisi harus melihat ini, iya, supaya masyarakat ya, pada dasarnya kan kita ingin masyarakat itu sejahtera, iya, sehat ya, iya, kalau bisa betul, jangan jatuh sakit, ada preventifnya. Tapi betul. kalau ketika sakit, pemerintah bisa menjamin, Hadir, iya, ah, hadir bahwa harus hadir, pemerintah iya, hadir untuk menjamin kesehatan kesehatan. masyarakat. Betul, Dok. Jadi tidak usah menunggu Nggak politik, usah Dok. nggak usah menunggu politik ya. Iya, jadi Kalau memang bisa sudah lebih awal lebih bagus iya, ya. betul Oke. sekali. Jadi memang harus pemerintah baik itu nasional maupun daerah harus hadir, Oh iya, iya, oke, untuk jaminan kesehatan. jaminan kesehatan. Terus yang tadi, untuk kriteria yang PBI apa, Pak Syarul? Yang Yang PBI tadi, iya, kriteria yang eee, mhm, bagaimana orang bisa menjadi, penerima bantuan oke. iuran itu? Jadi untuk PBI ini banyak salah menafsirkan. Mhm, Jadi banyak masyarakat, "Bagaimana saya mendaftar bagaimana saya mhm. mendaftar?" Ternyata tidak. Jadi, penerima bantuan iuran ini adalah mereka yang masuk dalam kategori data terpadu kesejahteraan sosial Oh, yang berarti dimiliki oleh dinas dinas sosial, sosial, iya, heeh. dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial, seperti Mhm. itu. Berarti data diambil dari Kementerian Sosial, Iya, jadi harus terdata dari dari dinas sosial dinas setempat, sosial iya setempat. Kadang iya. ada bilang, "Ih, saya ini tidak mampu, terus saya ke Pak Lurah saja atau ke Pak Desa saja, bisa ndak didaftarkan?" Begitu. Bisa. Bisa? Justru alurnya memang dari bawah. Oh, Jadi iya. masyarakat misal ya, Mhm. dalam kondisi yang tidak ideal, kan idealnya harusnya, aparat desanya harus mengetahui Iya, siapa-siapa siapa yang tidak mampu. heeh, Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang merasa pada saat memang, kondisi kondisinya tertentu. kategori tidak mampu, Iya, itu boleh boleh mhm, datang ke kantor desa itu, melaporkan kondisinya sehingga dari bawah itu bisa diusulkan melalui mmm. aplikasi. Jadi ada aplikasi Six NG namanya, Tapi kayak gitu. jangan sampai ada kong kali kong antara ini dengan aparat desa. BPJS percaya nggak? Tetap ada klarifikasi ya, Iya iya, bahwa banyak peserta sih, ini memang iya, layak banyak. sebagai PBI atau tidak Iya, gitu. pengusulannya pun panjang, Dok. Panjang ya, Iya, karena heeh. harus ada verifikasi dan validasi dari dinas sosial Saya setempat. percaya sih kalau masalah Iya. verifikasi BPJS panjang itu. Iya, Semua Dok. wah dari satu verifikasi, verifikator sini lagi, ih panjang memang. Iya, karena memang harus dipertanggungjawabkan. Oh ya betul, itulah gunanya verifikasi ya. Iya Pak Syahrul, jadi kalau ini tadi antara peserta ada 2 Iya PBI dan non-PBI, iya kemudian berarti, ada lagi setelah ini kayak
kami ini, atau yang mandiri mau daftar. Iya Iya, kalau tadi kan, PBI bisa iya dari kepala desa atau dari dinas sosial. Nah, kalau yang iya non PBI, ini kami mau daftar, kami tidak masuk gitu di jajaran PBI, kami mau iya daftar. iya. Bagaimana caranya itu? Iya, baik Dok. Jadi untuk pendaftaran, ini kebetulan kan saya di bidang kepesertaan, Ah, jadi itu menangani pas terkait administrasi pendaftaran. iya, Nah, untuk di BPJS Kesehatan sendiri, itu ada 2 Dok ya, mhm, pelayanan tatap muka tatap dan muka, pelayanan non mhm tatap mhm muka. Nah, pelayanan tatap muka tadi kita sudah bahas ya, di kantor cabang dan di mhm, kantor kabupaten. Ya, oke. bahkan Berarti ya, peserta datang ke kantor? datang, ya Heeh. tatap muka. Bahkan kami Ini kayak kuliah membuka saja ini biasa ini, online dan offline. iya betul Dok. Bahkan selain di kantor BPJS ya, Mhm kita juga membuka layanan-layanan di kantor dinas sosial, kemudian di mhm. PT-SP, itu secara Oh, tatap muka. tatap muka. Berarti bukan hanya di Iya kantor BPJS saja ya, iya, jadi bisa kita di PTSP, iya, heeh, PT-SP dan di pelayanan dinas sosial. dinas Jadi kami sosial. ada petugas yang standby di sana. Oh, oke. Iya Memperluas jaringan ya, untuk iya, pendaftaran secara tatap muka. tatap muka, Jadi intinya lagi nih BPJS mempermudah lagi ya, mempermudah, iya. masyarakat untuk mendaftar. Iya. Iya, kemudian selain tatap muka, itu kami Mhm, punya pelayanan non tatap muka, Dok. oke. Nah, justru di sini yang kami mau sampaikan, Iya, non tatap agar muka. semua masyarakat bisa teredukasi, oh ternyata BPJS Kesehatan itu bisa lebih mudah Mhm tanpa harus ke kantor ya. mhm. Karena kita ketahui sendiri bahwa yang menjadi ranking pertama ya, keluhan adalah lamanya antrian kan, Heeh, lama lama antrian. lama mengantri, Memang padat, kemudian capeklah untuk mhm mengurus sehingga, kami BPJS Kesehatan tentunya meningkatkan, kemudahan-kemudahan melalui mhm inovasi. mhm Jadi salah satunya adalah kita memaksimalkan yang namanya pelayanan mhm. non tatap muka, Dok. Salah Mmm, satunya dengan mobil JKN. mobile Iya. JKN. Ini mobile JKN aplikasi atau bagaimana? Aplikasi, Dok. Jadi ini bisa Mhm diunduh di Play Store untuk mhm. Android dan di App Store App untuk, Store. iPhone. Oh, jadi bisa Jadi semua semua ya? available, iya, bisa. Oke. Eee, kira-kira ketika berarti HP harus Android semua ya? Android, iya, Tidak Dok, bisa iya. lagi, HP jadul nih. Iya, Harus harus smartphone, smartphone, iya untuk aplikasi oke, jadi masyarakat menggunakan mobile JKN untuk, melakukan pendaftaran. Ya. iya. Ini bisa di mana saja ya, biar di rumah, di mana yang penting ada Bisa di mana fasilitas di situ. saja, syaratnya harus tersedia jaringan data. Iya Itu yang penting. iya, kayak gitu, Biasanya Dok. jaringan yang lebih mahal daripada HP. Susah jaringan apalagi di daerah-daerah, tapi, Iya, Dok. mungkin dengan fasilitas sekarang sudah diperluas juga untuk jaringan sehingga baik yang masyarakat di pelosok, di pedalaman, ya bisa mengakses mobile JKN ya, Iya iya. mungkin ada sedikit penyampaian atau video yang ingin mau disampaikan tentang pendaftaran BPJS? Iya, ada Ada video. video ya? Cuma Heeh, sebelumnya saya ada mau masa iya, ada yang ya disampaikan menyampaikan lagi? untuk mobil CKN ini. Iya, Jadi, kami mau menyampaikan kepada peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum menjadi peserta BPJS heeh, Kesehatan bahwa untuk mengakses pelayanan, khususnya pelayanan administrasi BPJS Kesehatan itu sudah sangat mudah dalam mhm. satu genggaman. Oh, Iya, iya. jadi cukup Dunia punya dalam genggaman handphone ya? ya, jadi kita mengandalkan satu handphone, Iya. semua urusan administrasi BPJS Kesehatan selesai dalam aplikasi Mobile JKN. Iya, Bahkan betul. cuma tidak hanya pengurusan administrasi, Mhm, bahkan dalam pelayanan ya, iya, eee, ya pelayanan, pengambilan mhm nomor antrian baik itu di puskesmas mhm, maupun rumah sakit itu diakomodir dalam bisa. aplikasi Mobile Dari JKN. saya Sehingga sudah bisa pernah. Mhm mempersingkat dan waktu peserta mhm, BPJS Kesehatan lebih efektif dan efisien, iya begitu, iya. Dok. Berarti dunia di genggaman cocok juga ini. Iya, semua dalam genggaman kita. Eee, saya sudah pernah mendownload itu, sudah ada seperti ini ya, yang terlalu banyak Iya ini ya, tapi mungkin lebih jelas bisa iya lihat boleh kita melihat videonya video. ya.
Jadi ini videonya Video tentang diperankan oleh ini ya, pedagang sayur ya, eee, pedagang sayur yang sampai saat ini dia itu belum mendaftar karena tidak ada waktu mhm. dan mengantri, Nah, seperti itu. iya Coba bisa kita cocok. lihat. Hati-hati sayang. Eyalah, Mas Santo seger bener deh. Jelas dong, Mas Santo kan emang seger. Sayur sama buah-buahannya, Mas. Loh, Mas Santo kenapa? Anak saya sakit. Saya bingung, biayanya besar banget. Loh, Mas Anto belum daftar program JKN KIS. Saya belum sempat ke kantor BPJS Kesehatan buat daftar, Bu. Hari ini masih ke kantor BPJS. Kan bisa pakai aplikasi mobile JKN. Lebih simpel dan lebih cepat juga, Mas. Ini, Mas. Hai hai hai, buat kamu yang belum jadi peserta program JKN KIS. Tenang, sekarang daftarnya mudah dan cepat. Kamu tinggal buka aplikasi mobile JKN, terus klik fitur pendaftaran peserta. Terus klik setuju, wajib banget setuju. Habis itu masukin nomor KTP atau NIK dan kode CAPTCHA. Klik cari. Selanjutnya isi data pribadi dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Oh iya, jangan lupa pilih kelas rawat yang kamu inginkan. Kemudian isi alamat email dan nomor handphone kamu yang aktif guys. Soalnya kode OTP atau one time password akan dikirimkan melalui SMS. Kalau udah terima kode OTP, tinggal kamu masukin aja ke aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, cek email kamu untuk nomor virtual account pembayaran iuran program JKN KIS. Untuk mencari informasi lokasi kantor BPJS dan fasilitas kesehatan terdekat, kamu bisa memanfaatkan fitur lokasi. Oh, ada search lokasi lagi ya? Ada. Di mana lokasi? Kalau kamu belum puas dengan aplikasi Mobile JKN, gunakan fitur pengaduan keluhan. Di sini kamu bisa memberikan kritik dan saran, serta mencari informasi seputar program JKN KIS. Informasi dan pengaduan akan ditanggapi dalam 1 kali 24 jam di hari kerja. Gimana? Gampang toh? Banyak kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan. Sayang loh Mas Anto kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih ya Bu Iren. Saya pergi dulu. Mari. Ira sadar nggak sih handphone ibu kebawa sama Mas Anto tuh? Ada yang ketinggalan ya. Iya, Iya dari video ini memperlihatkan kepada kita bahwa mudahnya menjadi peserta BPJS iya, Kesehatan, betul sekali, iya, Dok, iya. dengan menggunakan aplikasi, mobile JKN. Iya Iya, berarti yang menjadi latar belakang tadi ini perlunya ada orang mendownload ini untuk mempermudah atau ada yang ingin disampaikan? Kenapa menggunakan aplikasi mobile JKN? Latar belakangnya iya, kira-kira apa ini? tentunya yang pertama kan kita menyambut era digital ya, Ah, untuk ke oke. depannya, Berarti iya. ikut milenial ya? Iya, bahkan, sampai detik ini pun kita masih, menggodok ya, inovasi Mhm, apa lagi yang akan kita buat dalam hal digitalisasi untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Sehingga betul-betul peserta BPJS Kesehatan, baik itu yang dilayani di kantor cabang mhm, ataupun di mitra fasilitas kesehatan, itu mmm, bisa lebih mudah menggunakan aplikasi, mmm, seperti itu. mmm, Jadi dasarnya tentu juga di awal memang kan berdasarkan keluhan-keluhan yang ada. iya, Antrian yang panjang, pengurusan yang ribet, betul. iya Ini kalau masalah antrian, kita duduk saja 5 menit sudah gatal itu, aduh kenal iya lama sekali. Apalagi kalau harus berjam-jam menunggu ketidakpastian iya, atau betul. pasti tapi lama ya kan. Kadang ngabisin waktu gitu. Apalagi kalau mungkin yang punya kesibukan atau ada kegiatan lain, harus antri hanya untuk mendaftar Iya ya, itu memakan waktu. Padahal kita harus lebih produktif, ada yang iya bisa dilaksanakan iya selain iya, contohnya Dok, ya heeh seperti kita ini, misal kita heeh, adalah seorang PNS, iya hanya untuk merubah vaskes ya, iya betul kita sudah kehilangan jam kerja 3 sampai 4 jam. Padahal betul, itu kita bisa langsung eksekusi di meja kerja kita lewat betul. aplikasi Mobile JKN. Dan itu berapa lama itu untuk merubah ini?
Umpamanya Kayaknya mendaftar dan merubah itu, tidak mendaftar, sampai 10 menit deh, nggak Dok. sampai 10 menit nih, Iya, ya sepanjang jaringannya oh bagus, itu kemudian data-data sebelumnya sudah valid disiapkan ya, ya, iya, tidak termasuk ada. tadi ada NIK nih, NIK, email, iya nomor betul, HP, iya, iya, itu itu tadi semua yang harus yang dipastikan. dibutuhkan ya, Iya, email, NIK, nomor HP, sama email, itu dan 3. email, Nah, iya. mmm, data lain nggak ada? Tempat tanggal lahir ya Oh iya, mungkin kalau seperti itu itu, ada iya, alamat ada ya, tetap diisi tetap untuk diisi. Fasilitas kesehatan juga tadi yang iya terdekat. Bisa tidak seumpama rumah saya tidak dekat dengan fasilitas BPJS yang ada umpamanya di puskesmas ini. Saya mau iya, deh yang agak jauh dikit tapi, fasilitasnya lebih bagus umpamanya di Vaskes ini, bisa nggak? Tidak yang harus saya di dekat rumah gitu. iya FKTP-nya yang untuk FKTP-nya. iya, jadi pertama seperti ini, Dok, pemilihan FKTP itu adalah hak peserta, Iya. ya. Namun kita memang perlu mengedukasi. Mhm. Kita mengedukasi dalam hal ini, peserta sebaiknya Sebaiknya memilih FKTP yang mhm, lebih mudah diakses. Jadi iya. aksesibilitasnya lebih dekat dari rumah, Dok. Terkadang merasa lebih nyaman Iya. di tempat yang satu di mana Nah, ya? itu boleh, itu tidak ada Tidak larangan, ada karena larangan? kembali lagi ke hak peserta. Iya. Sepanjang peserta tahu dan Mhm, menyetujui mhm, dia untuk berpindah ke FKTP tersebut itu, mhm. sah-sah saja, Bisa Dok. saja. Kecuali mungkin kalau dipindahkan oleh orang lain itu Mhm, mungkin kita lebih dalam lagi untuk, mhm, pemindahannya karena mhm. harus diketahui oleh yang Iya, bersangkutan. iya, dan bisa lewat mobile JKN ya? Sangat Sangat bisa. bisa Iya dipindahkan. Oh, saya mau awalnya saya di FKTP klinik ini, sudah nggak bagus ini pelayanannya, saya mau pindah deh di klinik B gitu, iya atau di puskesmas B, ya iya, sangat mudah ya bisa, Dok, melakukan iya di mobile JKN, iya. oke. Namun untuk Mhm, pemindahan vaskes sendiri itu ada mhm. ketentuan juga, Oh Dok. ada lagi Jadi ketentuan? minimal 3 Mhm, bulan ya, mhm, minimal 3 bulan terdaftar pada FKTP sebelumnya. 3 bulan? Iya, Oh, minimal. iya. Iya Bagaimana seandainya kepesertaan saya di Makassar, terus saya pergi ke Palopo, kampung saya Palopo iya nih, iya. ya. Nggak mau mengikuti jadi orang Jakarta, bukan. Saya ke kampung saya, balik kampung, Iya kunjungin keluarga, tiba-tiba ya saya tidak ingin sih sakit, tapi tiba-tiba saya sakit gitu. iya FKTP saya di sini, kadang mungkin ya hanya demam-demam atau merasa nggak enak, tapi merasa membutuhkan fasilitas BPJS, fasilitas kesehatan. Bisa enggak saya ke FKTP sana atau ke rumah sakit yang di Palopo gitu, bagaimana? iya. Peserta saya di sini. Jadi kalau untuk kondisi yang seperti Dokter Farid sampaikan, vaskes pertama terdaftar di Makassar, Mhm. namun kebetulan lagi mudik ya, Dok, ya. Iya, Lagi mudik di Palopo, mhm. kemudian tiba-tiba sakit Nah, ya. oke, Ya, kalau untuk case pertama, kalau Dokter Syarif, syarif. maaf Dokter Syarif, kalau Dokter Syarif case-nya adalah emergency, Iya, itu boleh mengakses seluruh vaskes ya, Paskas. yang Oke. tersedia di Palopo, baik itu Mhm, FKTP maupun tingkat rujukan yang mhm. ada di Palopo. Namun kalau misalnya case-nya tidak masuk dalam kriteria emergensi, itu Emergency. ada kebijakan, Dok. Iya, Jadi kebijakan diberikan 3 kali pelayanan. kali Jadi, pelayanan. ya Dokter Syarif boleh mengakses FKTP mana sih yang paling dekat dengan rumah Tak di sana, di Palopo. Iya, iya, Kita iya. datang menunjukkan itu diberikan pelayanan sesuai Tetap dengan ke FKTP kebutuhan. ya, nggak bisa langsung ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakitnya apabila dia emergency, Oke, gitu. emergency berarti lewat Iya, IGD. Jadi kalau IGD, ada iya, 140-an kalau nggak salah yang harus bisa ditangani tuntas, tuntas iya di iya, FKTP ya, kompetensi 4A, kompetensi. 144, Iya, gitu. berarti ya untuk kepesertaan, melalui mobile JKN ini sangat mudah, apalagi juga Iya, di dalam itu tadi ada fitur untuk mengganti Vaskes. Ada fitur-fitur lain nggak yang ini fitur mobil JKN banyak, banyak banyaknya? sekali, iya Terutama dalam umpamanya nih, iya antrian, saya mau mendaftar umpamanya nih, sudah dirujuk dari, puskesmas, terdekat Bayangkara, iya mau ke Bayangkara gitu.
nanti saya mau datang jam berapa nih? Iya. Jangan sampai saya kelamaan nunggu antrian gitu. Nunggu antrian baru daftar, "Oh saya mau ke Bayangkara," antriannya. Belum lagi ke polinya, nunggu lagi. Berapa lama? Iya Banyak iya, betul waktu yang betul. saya habiskan. Ada ndak fitur yang mempermudah seperti itu di Mobile JKN? Iya, ada, Dok. Mhm. Jadi, sebenarnya saya mau menjelaskan semua fitur nih, Weh, Dok. mau menjelaskan? Sampai subuh Menyampaikan kita ini. beberapa fitur, tapi Iya. karena kita langsung masuk di poin Oh, ya, nggak poin apa-apa. untuk, terkait antrian online. Jadi Itu saya salah berawal satu dari ya. situnya dulu, Dok, Boleh. ya. Jadi Mobile JKN juga ada fitur yang sesuai dengan dokter sampaikan tadi, Mhm. namanya fitur pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan. Iya. Mhm. Jadi, pasien-pasien ya, yang bahkan yang ke puskesmas pun itu bisa mengambil nomor Oh, antrian dari puskesmas rumah. juga, Iya, bukan hanya rumah sakit ya? kita berangkat dulu dari Dari tingkat puskesmas. pertama. Oke. Jadi misal si A, Mhm. si A lagi kurang enak badan, Mhm. kemudian mau mengakses puskesmas atau dokter keluarga, Mhm. itu bisa langsung mengambil antrian dari rumah melalui Oh, aplikasi Mobile iya iya JKN. iya. Jadi pada saat kita mengambil itu secara otomatis nanti di puskesmas ataupun di dokter keluarga itu sudah sinkron, Sudah tercatat untuk nomor nomor antriannya, seperti antriannya. itu. Oh, iya iya. Iya, kemudian kalau ternyata di puskesmas atau dokter keluarga itu Mhm. membutuhkan rujukan atau penanganan spesialistik, Mhm. diterbitkanlah yang namanya rujukan, rujukan Iya, online ke Rumah Sakit Bayangkara Bayangkara misal ya, lah. iya, Kan kita di Bayangkara. dirujuk Sekaligus ini ke Rumah promosi. Sakit Bayangkara sesuai dengan jadwal ya, Dok, Oke, ya, heeh. jadwal. Nah, peserta juga silahkan mengambil antrian online-nya melalui Mobile JKN, Mhm. seperti itu. Jadi akan otomatis muncul nomor antrian online-nya di sini, Dok. Mhm. Jadi pada saat kita masuk di menu pendaftaran antrian online, Iya. itu bisa kita Mhm. langsung klik nomor antrian online yang sudah terdaftar secara otomatis. Iya. Jadi rujukan yang telah terbit dari aplikasi Dari Piker di Piker, puskesmas, oke. itu akan muncul di Mobile JKN kita, Muncul di Mobile Mobile JKN kita JKN. langsung, oh nomor Iya sekian. iya. Mhm. Misalnya ini kan hari Kamis, Mhm. saya mau ke Poli A Rumah Sakit Bayangkara hari Jumat Jumat ya. besok. Ya, Oke. berarti saya daftar antrian online di hari Jumat. Oke. Iya. Mhm. Kemudian pada saat hari H diharapkan Mhm. pasien jangan lupa melakukan check-in. Jadi ada Oh, tombol ada check-in check-in untuk lagi ya? iya, untuk Untuk memastikan, kepastian kedatangan, kayak supaya akan terinformasi ke Rumah Sakit Bayangkara bahwa misal, bahwa akan umpamanya datang. Jumatnya atau check-in-nya hari ini? Terkonfirm. Enggak, nanti. Jadi Hari syarat check-in-nya itu adalah pertama, 1 jam 10 jadwal sebaiknya 1 jam sebelum jadwal poli, mhm, atau kita sudah berada di radius 1 kilometer, minimal dari 1 kilometer dari oh, Rumah Sakit Bayangkara, terus kita iya, tekan check-in, check-in. Jadi untuk seperti itu. memastikan bahwa betul akan datang ke confirm. Iya Iya, confirm mhm, kedatangannya seperti itu. Ya, oh, Dok. Jadi tidak lagi yang dokter sampaikan kebanyakan lama menunggu iya, sebenarnya, padahal eksekusi periksanya dan ambil obatnya itu tidak lama, cepat, iya, justru effort-nya yang lebih banyak di menunggunya menunggunya, itu. Jadi itu sebenarnya yang kami mau urai. oh, iya betul, Iya, bahkan mhm kami menyampaikan kalau di bidang kepesertaan itu, Dok, mhm, kami punya yang namanya staf P3RS ya. P3RS, Iya, iya, itu kami, meminta setiap berkunjung ke rumah sakit yang menjadi mhm binaannya itu disampaikan ke pasien-pasien yang duduk di poli mhm, untuk bisa mengambil atau mengakses antrian Mobile online. JKN, Iya, iya, dari Mobile oke, JKN. Kalau mhm, di sini mungkin staf P3RS-nya itu adalah Bu Irma dari BPJS Kesehatan. BPJS, iya Iya, iya seperti itu, iya. Dok. Jadi sangat mudah Ini salah satu sebenarnya. saja, ada fitur-fitur lain tadi? Iya, jadi fitur-fitur lain yang paling penting biasanya orang itu jauh ya, jauh dari rumahnya ke kantor Mhm. BPJS hanya ingin mengetahui dirinya aktif atau tidak. Ah, iya betul, Nah di aplikasi Mobile JKN ini ada info peserta. info Info peserta. peserta itu Mhm menu ini akan menampilkan mhm, seluruh data keluarga kita mhm, dan sekaligus memperlihatkan kondisinya, status kita aktif atau tidak aktif, iya, ya. Kalau centang hijau itu berarti kita aktif. Kalau centang centang hijau, merah ya, itu artinya tidak aktif, bisa disebabkan beberapa hal. iya, Peserta mandiri bisa karena menunggak, menunggak,
atau peserta lain bisa mungkin karena datanya ganda. Berarti ada orang lain yang menggunakan Iya, data, belum belum tentu belum belum tentu, tentu, atau iya. kita yang menggunakan data orang? Di dalam hal ini orang itu punya 2 NIK begitu, data Ah, ganda sehingga perlu iya, diperbaiki. 2 ini. Iya, Oke, kayak gitu. terus? Kemudian data untuk anak PNS itu kan Mhm, 21 tahun ke atas itu sudah nonaktif secara otomatis apabila mhm, tidak ada pelaporan dia berkuliah atau tidak. mmm, Nah, itu juga biasanya centang merah. zona merah, Iya, iya, seperti itu, Dok, untuk kategori nonaktifnya. kategori nonaktif, Iya, atau dia sudah meninggal. meninggal, iya. Tapi yang meninggal harus melaporkan diri juga bahwa meninggal, Keluarganya, keluar, Dok. iya, jangan sampai masih aktif. Jangan yang viral lagi ya, Dok, Iya, ya. Jadi bukan yang orang meninggalnya yang datang ke kantor BPJS Kesehatan, tapi anggota anggota keluarganya keluarga yang pakai, eee, apa, BPJS orang yang sudah meninggal dia datang, iya, dia membawa pakai. surat kematian Heeh, untuk nah, iya, kemudian itu fitur lagi tadi mengecek mhm, status, kemudian, tadi ya, kita bisa misal saya datang ke suatu tempat, mhm, saya tidak tahu nih, vaskes mana yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. mhm, Maka saya harus mengakses yang ada di sini info lokasi vaskes. info Jadi lokasi, akan iya, menunjukkan vaskes-vaskes mana yang lebih dekat dari mmm, lokasi saya sekarang. dan Itu bisa muncul semuanya. muncul dan bisa, track kayak direction ke arah situ, kayak Ada, di iya map ya, iya, Google Map gitu ya? ada, karena ini sinkron GPS juga. Oh, Iya, seperti itu. cocok, wih mantap sekali ini. Iya, kemudian Sebenarnya kalau iya masyarakat tahu ini pengen download terus ini. iya, Dok. Makanya tadi di awal saya statement ini adalah apa, satu iya, dalam satu Terus genggaman. enggak Semua iya, urusan selesai dalam satu mhm mhm. genggaman, kayak gitu. Yang tadi info program yang tadi itu Iya info kepesertaan, kalau seandainya pesertanya umpamanya centang merah mati ya, berarti iya untuk mengaktifkan kembali ada juga caranya dalam di ini saja, di Mobile Jack kan? Atau harus juga kembali lagi ke kantor? iya. Kalau misalkan peserta mandiri yang karena menunggak, Mhm. itu cukup dia tekan lagi nih, Dok, ada menu info yuran. Jadi Oh, akan ada info iuran, diklik iya. info yuran, di situ akan menampilkan jumlah yuran yang tertunggak Mhm sampai dengan, bulan itu. mhm Kemudian tidak perlu ke kantor lagi, langsung aja ke channel-channel pembayaran seperti mhm ATM, bank, mhm. atau Toh dari sini non-bank. juga umpamanya ada Bisa di sini, bisa. mobile banking kan? Iya, betul, Dok. Ada, Oke bisa membayar. oke. Kembali lagi ke tadi info lokasi sudah, Iya. terus apalagi fiturnya? Iya, fiturnya yang terkait pengurusan administrasi, Dok. Jadi Mhm. banyak perubahan-perubahan data itu tetap ke kantor mereka, padahal ini bisa. Jadi perubahan data itu yang Contohnya? dimaksud di sini contoh, misalnya peserta mandiri ya, Mhm mau turun kelas, mhm. dari kelas 1 mungkin dirasa-rasa agak berat, dia Berat, mau turun iya. ke kelas 3 itu bisa langsung di sini. Zaman krisis ini apalagi tahun Iya, depan katanya ini, apa, resesi. resesi mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan terdampak, Dok. tidak ya. Iya. Iya, jadi perubahan data bisa data alamat, Mhm nomor telepon, data mhm email, mhm kemudian data kelas, mhm. kemudian yang paling penting adalah data perubahan vaskes, itu bisa langsung. Mhm Jadi mhm misalnya Dokter Syarif, mhm. eee, tadi kan di awal, "Saya lebih nyaman di sana, saya mau Iya, pindah." Itu nggak usah ke kantor, mhm, bisa eksekusi langsung bisa Dok, bisa di jadi mobil ya. JKN. Bisa tidak, eee, umpamanya itu kalau Iya, saya, pesertanya umpamanya orang tua kadang nggak tahu, saya mhm. gunakan Mobile JKN ini untuk kepesertaan orang tua saya pindahkan juga gitu, bisa enggak Iya, di sini? jadi sepanjang pada saat pertama kali kita didaftarkan dalam satu kartu keluarga, Mhm, itu kalau untuk perubahan vaskes kan ada centangan pilih satu keluarga. iya, Kalau di centang itu berarti semuanya pindah, mmm, lima-limanya. oh iya, Tapi kalau misalnya cuma dokter syarif satu-satu saja yang iya, mau, itu cukup namanya dokter syarif saja yang mhm, dipindahkan. tapi yang dalam satu kartu keluarga, Kartu di luar keluarga. itu nggak bisa? Kalau di luar itu kita harus punya akun tersendiri untuk Mmm. satu NIK itu. Satu Iya, oh, betul betul. Berarti iya Dok. saya pikir saya mau pindahkan nih,
teman punya, dia nggak tahu cara memindahkan, nggak bisa ya kalau Berarti begini log misalnya. out dulu. Saya log out dulu, Log out terus masuk ke login pakai akunnya dia. akunnya temannya Oh, dokter. tapi Iya, nanti bisa kembali lagi ke akun saya, bisa log out log out lagi. lagi. Kayak Facebook dan Instagram. Suka log out nih. Ada Iya, iya. masalah biasanya kalau log out. Iya, kayak gitu, Dok. Apalagi? Wih, banyak kayaknya nih. Banyak. Nggak sampai subuh ini. Tapi yang ini aja, yang menjadi isu aja ya, yang menjadi sering jadi isu. permasalahan. Iya, yang paling penting, yang paling banyak masyarakat tidak tahu, Mhm. dalam mobil JKN itu kita ada kartu digital. Kartu digital, Iya, maksudnya kartu elektronik, Dok. Jadi tidak perlu lagi kartu fisik. kartu Iya, fisik. Ah, coba iya. Ini iya. kan saya selalu bawa nih, Iya, itu kan bikin tebel-tebel dompet ya, tebal-tebal. Dok. Iya. Heeh. Jadi tidak perlu. Jadi kita cukup mengklik, eee, kartu digital itu akan muncul kartu digital kita. Iya iya iya. Nah, seperti ini, Dok. Oh, Iya, ini saya iya. bisa munculkan satu keluarga. Tinggal dipilih istri, anak, akan muncul. Mungkin ke kamera? Oh iya, lupa. Kamera. Ada kamera. Ah, Iya, ini ini kamera, kartu ada kartu digital. digital. Jadi sekarang dengan adanya mobil JKN kita tidak perlu kartu fisik. Iya, bikin tebal-tebal dompet, belum Kita lagi hilang. kartu digital. Oh, Dan yang digital. paling penting adalah saat ini Mhm. BPJS Kesehatan itu sudah terkoneksi dan sinkron dengan data Dukcapil. Mhm. Sehingga di kantor tingkat pusat, BPJS Kesehatan Pusat itu sudah ber-MOU dengan Dirjen Dukcapil Mhm. dalam hal launching NIK sebagai identitas peserta BPJS Berarti Kesehatan. bukan lagi nggak ada lagi nanti nomor nomor BPJS-nya, kan biasa ada nomor kartu BPJS-nya kita. Iya, jadi maksud saya begini, Dok, dalam hal ini KTP elektronik, Mhm NIK pada KTP elektronik, mhm. itulah yang menjadi identitas peserta JKN. Jadi Jadi nanti hilang nomor pesertanya ndak kita. hilang, Dok, tapi cukup memasukkan NIK, NIK itu juga akan bisa? muncul semua data BPJS Kesehatan, mulai Oh. dari nomor dan data-data identitas yang lainnya. Eh, Dan itu sudah terkoneksi semua, Dok, di Piker. apa itu aman gitu? Jangan sampai ya ini ya Iya, berpikir, jangan sampai orang tahu nih NIK-nya kita. Dia dia melihat, saya tahu NIK-nya umpamanya Mas Syahrul nih, iya. terus saya pakai untuk, akses, apa, BPJS kesehatan saya, jangan sampai digunakan sama orang lain. Nah, Gimana itu justru safety-nya? iya, justru harapan penggunaan KTP ini adalah salah satu ya, untuk menekan penyalahgunaan kartu. Karena Mhm di KTP itu kan ada foto, Dok, dan mhm diharapkan pada saat, peserta mengakses pelayanan di puskesmas mhm dan di rumah sakit itu dapat menunjukkan KTP-nya. mhm KTP-nya, di situlah proses eligible. mhm. Jadi semuanya dicocokkan, mulai Iya. dari foto, kemudian kartu keluarga, seperti itu, Dok. Ya, karena waktu zaman-zaman kemarin itu, bahkan bukan cuma di Makassar, di daerah lain itu banyak juga penyalahgunaan kartu. Salah Mhm. satunya kan di kartu BPJS tidak ada foto Iya. untuk Iya, nggak ada verifikasinya. di BPJS nggak ada foto tadi? Nggak ada. Nggak ada? Dulu Oh, zaman Naskes ada, yang iya kartu waktu panjang. Askes ada. Iya, ada. Kalau ini nggak ada, berarti bisa pakai NIK. NIK, Dok, iya. Jadi Ya, kami juga menitipkan, Dok, mhm, untuk iya Rumah Sakit Bayangkara dalam hal ini di bagian loket, Dok, ya. iya, Jadi peserta BPJS Kesehatan yang pertama diminta adalah KTP-nya saja dulu. KTP Iya, saja dulu. KTP, Eee, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang di KTP-nya sudah terbaca di aplikasi pembuat SEP, itu tidak perlu lagi nggak perlu diminta kartu BPJS-nya, Dok. BPJS-nya. Jadi lagi-lagi kita memudahkan memudahkan Mhm, masyarakat iya. untuk penggunaan KTP sebagai identitas JKN. Terkadang juga ada yang foto, umpamanya dia foto KTP-nya atau foto di HP ya, kartu Iya, BPJS-nya tinggal itu yang dia pakai gunakan, itu nggak apa-apa ya? yang mana itu, Dok? Umpamanya nih, Mhm, saya nggak mau bawa kartu-kartu saya foto saja di HP, ya. iya. Terus, KTP atau, kartu BPJS saya itu saya perlihatkan ke loket pendaftaran, bisa nggak? Bisa bisa, Bisa ya? Dok, iya. Tinggal Lebih diverifikasi iya, kami nama juga menitipkan lebih diperketat proses ininya, Dok, pendaftarannya. validasinya Oh, ke ya. peserta. Jangan sampai digunakan sama orang lain, Iya, jangan itu. sampai, Mhm, karena itu sudah masuk juga ranah ini ya, pen fraud.
fraud di fraud, peserta, iya. iya Dan iya. bisa juga rumah sakitnya akan terbawa-bawa juga, Mhm, Dok. Jadi itu perlu jadi harus seleksi dari iya, awal. Iya. diantisipasi, kayak gitu, Mungkin Dok. ada lagi yang ingin disampaikan terkait mobile Oh iya, JKN? banyak sebenarnya. Oh banyak, di akhir Nah, ujung acara. iya yang paling ini tadi, di Mobile JKN itu peserta juga sudah bisa melihat info ketersediaan tempat tidur di Ketersediaan rumah tempat tidur, sakit. iya iya. Jadi ini menjawab ke, apa namanya ya, perasaan BPJS Kesehatan yang didiskriminasi. Maksudnya? Iya, maksudnya kayak gini, banyak sekali keluhan yang masuk kalau Iya, peserta BPJS Kesehatan katanya tidak transparansi untuk ketersediaan tempat kamarnya. tidur, iya, Jadi kok kalau BPJS Kesehatan itu full, tapi mhm. setelah kita umum itu ada, Oh, seperti itu. iya iya iya, Jadi, di Mobile JKN ini diakomodir untuk display ketersediaan mhm tempat tidur. Jadi mhm, harapannya kami mohon support juga iya, dari semua ya, semua manajemen rumah sakit, terkhusus juga Rumah Sakit Bayangkara, baik, itu insyaallah, melakukan updating setiap mhm, hari untuk display ketersediaan display tempat ketersediaan tidur. tempat tidur ya, Karena harapannya sinkron, Dok. iya, Yang ditampilkan di bawah, display tempat tidurnya mhm, sinkron dengan yang ada di di mobil aplikasi JKN, Mobile JKN. iya, Jangan sampai di-display 04, tapi mhm, di sini di Mobile JKN-nya tuh full full, misal. heeh, Berarti sama aja kita ngibulin masyarakat, iya, kayak gitu, Dok, untuk jadi ketersediaan tempat ya tidur. ini juga untuk melihat juga mungkin masyarakat mau ke mana gitu. Biasanya kan ada tampilan, rumah sakit mana yang dituju, jangan sampai peserta datang ke fasilitas kesehatan umpamanya ke rumah sakit Bayangkara, ternyata sudah full, Iya bolak-balik, itu kan iya memakan waktu juga ya, iya, mhm. betul, Dok. Mending lebih bagus lihat yang punya ketersediaan tempat tidur, oh di sini ada banyak, saya ke situ saja, ya. Iya Jadi lebih jelas transparan, iya, iya. heeh. Iya, kemudian selain Ada itu lagi? iya, kemudian selain itu tadi, Dok. Jadi Mhm, kami mengulang kembali yang terkait antrian online, oke ya, karena antrean saya lihat online, tadi pada saat masuk itu pasien banyak banget ya, Dok, ya. iya, Jadi alhamdulillah, itu bisa diantisipasi dengan edukasi. iya, Edukasi ke pasien untuk pasien, mengambil antrian dari rumah, sehingga itu dia bisa lebih tertata, mhm. seperti itu, Mungkin nanti Dok. kita pasang banner, kemudian pasang orang yang standby di situ supaya dia mendownload kalau yang belum ya, mendownload mobile Iya JKN supaya lebih mudah. Bagi kami juga lebih mempersingkat waktu tunggunya mereka, pelayanan iya kami juga insya Allah lebih maksimal. iya Ya, mungkin itu yang menjadi harapan kita semua, di mana terkadang kita merasa kasihan pasien ini nunggu kelamaan ya, belum lagi dia sudah datang sakit, datang ke rumah sakit tambah sakit karena terlalu iya, lama menunggu. terlalu lama Iya, iya, mungkin betul. ya seperti itu. Mungkin ada closing statement, apa yang ingin disampaikan? Iya, Pak Syahrul Iya. Jadi, sebagai heeh, ya closing statement-nya sebelum closing statement ada lagi nih ada hal yang lagi? baru iya. Wah, banyak sekali ini. Jadi, dulu itu tunggakan mandiri kan tidak bisa dicicil. Oh iya, Iya, jadi kita tidak akomodir. Di tunggakan mobil mandiri ndak bisa dicicil? iya harus Oh iya, bayar langsung kan. oh Nah, iya, kan kata dokter tadi biasanya ada tunggakan sampai sepuluh iya, juta. heeh, Itu kan biasanya ada masyarakat yang terkendala karena jumlahnya banyak. mhm, Nah, aplikasi Mobil JKN ada menu yang namanya Rehab, rehab. rencana pembayaran bertahap. Oh, Jadi rehab. Saya masyarakat kira bisa rehabilitasi oh medis. bukan. Nanti kita direhab lagi. Jadi di menu rehab ini, masyarakat yang mandiri itu Mhm. bisa merencanakan pembayaran cicilannya bertahap. Dia Iya, mengatur sendiri. mhm, Jadi minimal minimal bulan 3 bulan. iya, Iya, untuk diatur. Itu aja, Dok. Jadi lebih fleksibel. membuka Iya, jalan peserta mandiri yang sudah putus asa, yang tidak punya uang, mhm, itu kita bukan jalan untuk bisa menyicil. mmm. Oh iya, ini baru terpikir juga ini Pak Sarul. Iya Seandainya umpamanya nih, iya dia menunggak, iya setahun lah, terus harus membayar kira-kira kalau dia kelas satu mungkin sekitar 1 juta lebih ya, 1,6, 1,7 ya, karena 150 ya sekitar iya 1,7 ya. Kalau saya bayar 1,7
mending saya log out aja, saya mendaftar jadi peserta baru aja, kan saya cuma bayar Iya, 150, ngapain saya ini, iya, iya, bayar tunggakan. iya, Ini pikiran-pikiran nih, sedikit out of the box, iya, iya. nyeleneh, tapi, untung ngapain saya keluar, saya daftar lagi dengan yang baru gitu. Iya, Bagaimana itu Mas? iya. Jadi kalau ada ide seperti itu, saya bisa pastikan itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi? Iya, karena Heeh. kenapa? Di awal pendaftaran yang dimasukkan adalah NIK, NIK. Itu lagi Nah, NIK, kita tahu bahwa satu orang memiliki hanya satu 1 NIK NIK, yang iya valid. betul. Iya, seperti itu. Jadi memang banyak Dok yang menanyakan, "Bisa tidak saya keluar ya?" Heeh, Terus mendaftar lagi sebagai peserta semester baru. baru. Tapi karena pintu masuk pendaftaran adalah NIK, Mhm, bukan info-info yang lain, maka itu tidak dimungkinkan. Jadi mhm. dimanapun dia terdaftar di Makassar, kemudian mau menjalankan misi yang kayak tadi, Iya. dia ke Papua, Papua, pura-puranya itu tetap terbaca Mhm, bahwa, yang bersangkutan memiliki riwayat iuran yang tertunggak, iya seperti iya itu, iya. Dok. Berarti tidak bisa lari. Tetap, Intinya sih pembayaran iuran rutin dilakukan setiap ah, bulan, iya, biar tidak menumpuk. biar Ya, ringan. karena banyak sekali Dok kendala ketika kita menunggak. Selain banyak, tunggakan menumpuk, terus ketika mau dipakai kita kena denda Mhm. layanan lagi. Ada nggak di mobile JKN gitu, umpamanya kan kadang kita lupa nih, ini masih panjang memang ini cerita nih kayaknya. Iya, iya, Padahal tadi sudah mau closing. Ada ndak, ini baru muncul, ada ndak ketika kita lupa membayar karena kesibukan, iya, ada, menu atau ada alarm dari aplikasi mobile JKN, "Wah, belum bayar," ting 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 iya, ting, bunyi iya, seperti itu, atau ada WA, iya, iya, ada connect dengan WA, iya, "Mohon iya, maaf Anda," kayak biasa handphone kan iya. kalau kita belum bayar kayak ini pakai halo, maaf nih, sebut merek lagi. Pakai yang pasca bayar, Reminder ya, Dok, ya? reminder, Iya, "Anda belum membayar, tolong segera lunasi, terus nanti kalau Anda tidak lunasi akan berefek begini-begini." iya, Ada nggak ini iya. seperti itu? Jadi kalau untuk mengingatkan, itu Mhm, ada Dok dari kami. mhm, Dari setiap bulan kami ada WA Blast. WA Blast, Iya, heeh, WA Blast menggunakan nomor yang satu nomor, mhm, kemudian kami WA Blast ke seluruh peserta yang menunggak. mhm, Iya, dan tentunya informasi-informasi tentang denda rawat inap. mhm, Iya, jadi kita ada. Tapi mhm, untuk mengantisipasi itu juga, untuk yang aktif tidak menjadi menunggak, kami edukasi untuk pendaftaran auto debit, Dok. Iya, auto-debit ya. iya, auto debit. Ter Terkadang yang auto-debit agak-agak ini merasa, nanti yang di-debit tidak Mhm. sesuai. Saya kelas 3, yang di-debit kelas 1 nih, Enggak, Dok. banyakan. Iya, karena Oh enggak ya? prosesnya ya kita memasukkan data yang lengkap ke bank, Dok. Heeh, iya, Nama, nomor virtualnya, kemudian kelas berapa, dan total iuran fix yang harus didebet setiap mmm, bulan. iya. Seperti itu. Istilahnya insyaallah semakin dipermudah semua dengan fasilitas yang ada di mobile JKN, fitur-fiturnya, dan terkhusus lagi kepada Iya, teman-teman di Rumah Sakit Bayangkara ya, sahabat-sahabat spesial, Rumah Sakit Bayangkara dan terutama peserta JKN yang dilayani di Rumah Sakit Bayangkara karena kami ini sekitar 90% ya, itu peserta kami di Rumah Sakit Bayangkara adalah peserta, JKN BPJS ya. Jadi, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang ada ini akan mempermudah semua pelayanan. Kami dipermudah, BPJS juga mempermudah memberikan, apa, pembayaran sebagai penanggung yang memberikan, pembayaran bagi, pasien-pasien yang dilayani di Rumah Sakit iya. Bayangkara. Mungkin ada ya ini betul-betul sudah closing Sudah statement ya. close ya? Closing statement, ada penyampaian Iya, Pak jadi Syahrul? Ya, close karena sudah terlalu panjang di depan ada, ya, jadi close statement-nya di sini, saya hanya mengajak ya. heeh, Jadi kita jangan tunda, mhm, saya mengajak untuk seluruh peserta JKN KIS, ayo kita install mobile JKN mhm, untuk tentunya lebih mudah dalam hal pendaftaran, bahkan dalam hal mengakses layanan kesehatan di FKTP maupun di rumah sakit. mhm, Seperti itu, oke, Dok. iya. Terima kasih Pak Sama-sama, Syahrul, Dok. Kepala Bidang
kepesertaan. kepesertaan, cabang BPJS cabang Makassar yang mewakili 4 kabupaten dan 1 kota madya, Goa, Takalar, Takalar, Maros, Maros, dan dan Pangkep, serta Kota Makassar sendiri. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama, Dok. insya Allah ini memberikan manfaat dan amal jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan peserta BPJS ini dipermudah dalam mendapatkan pelayanan, dan kami juga sebagai fasilitator di rumah sakit memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sekali lagi sahabat spesial, terima kasih atas kesempatannya untuk menonton acara ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.